Halo teman-temanku yang saya cintai, serta untuk Bu Tiara yang saya hormati selaku dosen mata kuliah metode penelitian. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Aziz Pratama dengan NIM D22 2018 02502 berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang analisa jabatan pada bagian tugas assembling. Untuk yang pertama, waktu kerja tersedia petugas assembling. Di sini ada beberapa faktor untuk menentukan waktu kerja yang tersedia untuk petugas assembling. Pada kasus kali ini, faktor yang pertama adalah hari kerja efektifnya 5 hari per minggu. Jadi dalam setahun 260 hari. Ada juga digunakan untuk diklat 5 hari dalam 1 tahun, cuti tahunan 12 hari dalam setahun, libur nasional 19 hari dalam setahun, untuk absen 11 hari dalam setahun, dan untuk waktu kerja dalam 1 hari adalah 7 jam. Waktu kerja efektifnya 75%. Jadi dari 260 atau hari kerja efektif dalam waktu 5 hari per minggu dipotong akan dipotong dengan diklat, cuti tahunan, libur nasional, dan absen. Maka terciptalah hari kerja tersedianya adalah 213 hari dalam 1 tahun. Untuk jam kerjanya dalam sehari adalah 7 jam. Nah, untuk jam kerja tersedia tinggal kalikan saja ke 213 menjadi 1491 dalam waktu 1 tahun. Itu untuk waktu kerja tersedia petugas assembling. Yang kedua ada analisis jabatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa jabatan atau kegiatan tugas pokok petugas assembling yang ada di rumah sakit. Tugas pokok atau kegiatan yang pertama adalah merakit kembali formulir dalam dokumen rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat menjadi urut sesuai kronologi penyakit pasien yang bersangkutan. Untuk rata-rata waktu atau kegiatan yang dilakukan adalah 6 menit. Kegiatan pokok ini dilakukan 30 kali dalam 1 hari. Lalu kegiatan pokok yang kedua adalah meneliti kelengkapan data yang tercatat dalam dokumen rekam medis. Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ini adalah 9 menit dan dilakukan 30 kali dalam 1 hari. Lalu kegiatan yang ketiga adalah mencatat dan mengendalikan dokumen rekam medis yang isinya belum lengkap dan secara periodik melaporkan kepada kepala unit rekam medis mengenai ketidaklengkapan isi dokumen dan petugas yang bertanggung jawab terhadap kelengkapan isi tersebut. Rata-rata waktu yang digunakan untuk melakukan kegiatan ini adalah 4 menit dan dilakukan 10 kali dalam 1 hari. Untuk 1 tahun dilakukan 2130 kali. Untuk kegiatan keempat adalah mengendalikan penggunaan formulir-formulir rekam medis yang secara periodik melaporkan kepada kepala unit rekam medis mengenai jumlah dan jenis formulir yang telah digunakan. Untuk kegiatan ini
petugas melakukannya membutuhkan waktu 3 menit dengan intensitas 1 kali dalam 1 hari. Untuk kegiatan kelima, menyerahkan dokumen rekam medis yang sudah lengkap ke fungsi pengkodian dan pengindeksan. Hal ini dilakukan membutuhkan waktu 2 menit dan dilakukan 3 kali dalam 1 hari. Untuk 1 tahun dilakukan sebanyak 639 kali. Dan kegiatan yang terakhir adalah menyerahkan sensus harian ke fungsi analisis dan pelaporan. Kegiatan ini membutuhkan waktu 7 menit dan dilakukan 1 kali dalam 1 hari. Maka dalam setahun kegiatan ini dilakukan sebanyak 213. Selain tugas pokok, ada pula tugas atau kegiatan tambahan dari petugas assembling, yaitu kegiatan tambahan yang pertama adalah rapat koordinasi. Rata-rata waktu yang digunakan untuk rapat koordinasi adalah 2 jam dalam 1 bulan. Kemudian ada kegiatan lokakarya, membutuhkan waktu 3 jam dalam 1 tahun. Lalu ada rapat profesi, membutuhkan waktu 3 jam dalam 1 semester. Yang keempat adalah pelatihan atau seminar, membutuhkan waktu 5 jam dalam 1 tahun. Yang kelima, yang terakhir adalah dalam kegiatan tambahan adalah apel harian, yang membutuhkan waktu 15 menit dalam 1 hari. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisa standar beban kerja dari petugas assembling tersebut. Oke, langsung saja. Yang pertama, untuk uraian tugas pokok, merakit kembali formulir dalam dokumen rekam medis rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat menjadi urut sesuai kronologi penyakit yang bersangkutan. Untuk rata-rata waktu 6 menit. Rata-rata waktu dalam 1 jam adalah 0,1. Lalu jumlah jam dalam 1 tahun itu 1491. Jadi standar beban kerjanya 149,1. Lalu yang kedua, meneliti kelengkapan data yang tercatat dalam dokumen rekam medis. Rata-rata waktu per menitnya 9, rata-rata waktu per jamnya 0,15, jamnya per tahun 1491. Lalu jika dikalikan 99,4. Yang ketiga, kegiatan pokok yang ketiga, mencatat dan mengendalikan dokumen rekam medis yang isinya belum lengkap kepada kepala unit rekam medis mengenai tidak lengkapan isi dokumen tersebut. Rata-rata waktu yang dibutuhkan 4 menit, rata-rata waktu dalam jam 0,06, jam dalam 1 tahun itu 1491, maka standar beban kerja ini. Lalu kegiatan selanjutnya, kegiatan pokok, mengendalikan penggunaan formulir rekam medis dan melaporkan kepada unit rekam medis mengenai jumlah jenis formulir yang telah digunakan. Ini rata-rata dalam 1 menit, 0,05 dalam waktu per jam. Ini jam tahunannya dan hasilnya ini. Lanjut, kegiatan selanjutnya, menyerahkan dokumen rekam medis yang sudah lengkap ke fungsi coding dan indexing.
Rata-rata waktu per menit adalah 2 menit, rata-rata per jam adalah 0,03 menit. Dikalikan saja dengan ini, maka hasilnya ini. Menyerahkan kegiatan selanjutnya adalah menyerahkan sensus harian ke bagian fungsi analisis dan pelaporan. Butuhkan waktu 7 menit. Rata-rata per jam adalah 0,11. Lalu dikalikan dengan waktu jam per tahunnya. Lalu hasilnya ini. Setelah standar beban kerja, maka saya akan menjelaskan tentang standar kelonggaran petugas assembling. Jadi standar kelonggaran adalah standar dari kegiatan tambahan, yaitu kegiatan tambahan yang pertama adalah rapat koordinasi. Waktu kegiatan dalam 1 tahun adalah 24 jam. Lalu untuk mendapatkan standar kelonggaran, yaitu dengan cara waktu dalam 1 tahun dibagi dengan waktu kegiatan tambahan, yaitu rapat koordinasi tersebut, menjadi ini. Yang kedua adalah lokakarya. Waktu kegiatan dalam 1 tahunnya itu 3 jam, maka ini bagi 3 jam adalah ini. Yang ketiga adalah kegiatan tambahan yang ketiga adalah rapat profesi. Dalam waktu 1 tahun dibutuhkan 6 jam, maka standar kelonggarannya ini. Lalu kegiatan keempat adalah pelatihan atau seminar. Yang dibutuhkan adalah 5 jam dalam 1 tahun, maka waktu kelonggarannya adalah 1491 dibagi 5, yaitu 298. Yang kegiatan yang terakhir adalah apel harian, yaitu apel harian membutuhkan waktu dalam 1 tahun adalah 53,5 jam. Jadi standar kelonggarannya waktu dalam 1 tahun, waktu jam dalam 1 tahun dibagi dengan waktu kegiatan dalam 1 tahun kegiatan apel harian, menjadi ini hasilnya. Lalu dari atas sampai bawah dijumlah, maka ini jumlah dari 1,133 adalah jumlah dari standar kelonggaran petugas assembling. Kemudian setelah standar kelonggaran, yang terakhir adalah analisa kebutuhan sementara atau KG dan kebutuhan akhir. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk kegiatan pokok. Merakit kembali formulir dalam DRM, rawat jalan, rawat inap, dan rawat gawat darurat. Itu standar beban kerjanya ini. Untuk kuantitas kegiatan adalah 6.390 kali dalam 1 tahun. Lalu untuk menentukan KG-nya ini adalah kuantitas kegiatan dibagi dengan standar beban kerja, maka terciptalah 0,42. Lalu yang kedua, kegiatan pokok yang kedua, meneliti kelengkapan data yang tercatat dalam dokumen rekam medis. Langsung saja, KG-nya adalah kuantitas kegiatan dibagi standar kerja, maka hasilnya ini. Lalu yang ketiga, kegiatan pokok yang ketiga adalah mencatat dan mengendalikan dokumen rekam medis yang isinya belum lengkap. Untuk
kuantitas maaf kuantitas kegiatannya 2130 kali dalam 1 tahun, dibagi standar beban kerjanya, hasilnya ini. Yang keempat adalah mengendalikan penggunaan formulir rekam medis secara periodik, melaporkan kepada unit rekam medis mengenai jumlah dan jenis formulir, dilakukan sebanyak 213 kali dalam 1 tahun, dan dibagi standar beban kerjanya, maka hasilnya ini. Yang terakhir yaitu menyerahkan dokumen rekam medis yang sudah lengkap ke fungsi coding dan indexing, dilakukan sebanyak 639 kali dalam 1 tahun, lalu dibagi standar beban kerjanya, maka terciptalah ini. Dan yang terakhir adalah menyerahkan sensus harian ke fungsi analisis dan pelaporan, dilakukan sebanyak 213 kali dalam 1 tahun, dan dibagi dengan standar beban kerjanya atau jam kerjanya dalam satu tahun. Tadi sudah dibahas di sebelumnya. Hasilnya ini. Lalu kita lihat di sini. Untuk yang terakhir adalah sebentar. Tadi yang KG atau yang kuantitas dibagi standar beban kerja tadi dijumlah semuanya. Dari sini ini, lalu ini. Hasilnya ini. Oke, selanjutnya untuk kebutuhan tenaga akhir, yaitu rumusnya adalah KG ditambah SK. Untuk di sini tadi standar SK itu standar kelonggaran kita sudah dapat angkanya 1,113. Kita masukkan di sini. Lalu ditambahkan dengan KG, yaitu didapat dari total kuantitas dibagi standar beban kerja. Hasilnya di sini kita sudah jumlah 1,167. Lalu kita tambahkan beban kerjanya itu 1,167 ditambah 1,113. Hasilnya adalah 2,28. Lalu kita tinjau di sini. Hasilnya adalah dengan angka 2,28, beban kerja petugas assembling tergolong berlebih atau overload karena hasil analisa beban kerjanya melebihi angka 1. Itulah kesimpulan dari saya, dan saya rasa cukup penjelasan daripada analisa jabatan petugas assembling. Terima kasih teman-teman. Salam dari saya. Hormat sama Bu Tiara. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.